warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian menulis. Menulis atau mengarang adalah melahirkan pikiran dan perasaan dengan cara teratur dan dituliskan dalam bahasa tulisan. Menurut Burhan Nurgiantoro, aktivitas menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan dan keterampilan berbahasa paling akhir dikuasai pelajar bahasa setelah kemampuan mendengar, berbicara, dan membaca. Dibandingkan dengan 3 kemampuan berbahasa lain, kemampuan menulis lebih sulit dikuasai bahkan oleh penutur asli bahasa yang bersangkutan sekalipun. Hal itu disebabkan kemampuan menulis menghendaki penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan unsur di luar bahasa itu sendiri yang akan menjadi isi karangan. Baik unsur bahasa maupun unsur isi haruslah terjalin dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan karangan yang runtut dan padu. Menulis merupakan kemampuan seseorang untuk mengungkapkan ide, pikiran, pengetahuan, ilmu, dan pengalaman hidupnya dalam bahasa tulisan yang jelas, runtut, ekspresif, enak dibaca, dan bisa dipahami orang lain. Menulis erat sekali kaitannya dengan kegiatan ilmiah. Henry Guntur Taringan berpendapat bahwa menulis adalah suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis juga merupakan kegiatan yang produktif dan ekspresif. Seorang penulis harus terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata. Keterampilan menulis tidak akan datang secara otomatis, melainkan harus melalui latihan dan praktik yang teratur. Sebagai sebuah keterampilan berbahasa, menulis merupakan sebuah kemampuan yang kompleks yang menuntut sejumlah pengetahuan dan keterampilan. Untuk menulis sebuah tulisan yang sederhana pun secara teknis dituntut memenuhi persyaratan dasar. Seperti jika orang menulis karangan yang rumit, seseorang harus memilih topik, membatasinya, mengembangkan gagasan, menyajikan dalam kalimat dan paragraf yang tersusun secara logis, dan sebagainya. Menulis adalah meletakkan atau mengatur simbol-simbol grafis yang menyatakan pemahaman suatu bahasa sehingga orang lain dapat membaca simbol-simbol grafis tersebut sebagai bagian penyajian satuan-satuan ekspresi bahasa. Menulis juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merekam ucapan manusia menjadi bahasa baru, yaitu bahasa tulisan. Bahasa tulisan itu tidak lain adalah suatu jenis notasi bunyi, kesenyapan, infleksi, tekanan nada, isyarat, atau gerakan lain dan ekspresi muka yang memindahkan artinya dalam ucapan atau bicara manusia. Mengarang atau menulis adalah pekerjaan menerangkan atau menyusun kata, frasa, kalimat, dan alinea yang dipadukan dengan topik dan tema tertentu untuk memperoleh hasil akhir berupa karangan. Karangan adalah penjabaran suatu gagasan secara resmi dan teratur tentang suatu topik atau pokok bahasan. Setiap karangan yang ideal pada prinsipnya merupakan uraian yang lebih tinggi atau lebih luas dari alinea. Dari beberapa uraian tentang menulis di atas, dapat disimpulkan bahwa menulis adalah kegiatan seseorang untuk mengungkapkan ide, pikiran, pengetahuan, ilmu, dan pengalaman hidup dalam bahasa tulis yang jelas, runtut, ekspresif, enak dibaca, dan bisa dipahami orang lain dalam bentuk tulisan.
C. Macam-macam karangan. Jenis karangan ilmiah antara lain paper, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Paper pada umumnya berisi laporan hasil bacaan. Skripsi merupakan tulisan keilmuan yang dibuat oleh mahasiswa sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana strata 1. Sedangkan tesis untuk mahasiswa pasca sarjana dan disertai gelar doktor. Tesis dan disertasi merupakan karangan ilmiah yang dipersiapkan mahasiswa penelitian yang cermat di lapangan sesuai dengan bidang keilmuannya, dan pokok persoalannya harus benar-benar digali lebih dalam. Berdasarkan cara penyajian pokok pembahasannya, tipe karangan dibagi menjadi 5, yaitu 1. Karangan deskripsi, pelukisan. 2. Karangan narasi, pengisahan. 3. Karangan eksposisi, penerapan. 4. Karangan argumentasi, pembahasan. 5. Karangan persuasi, pengajakan. 1. Karangan deskripsi. Karangan deskripsi merupakan karangan yang lebih menonjol ke aspek pelukisan sebuah benda sebagaimana adanya. Hal ini sesuai dengan asal katanya, yaitu descripere, bahasa Latin, yang berisi menulis tentang membeberkan sesuatu hal, melukis sesuatu hal. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan karangan deskripsi adalah bentuk tulisan yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman pembaca dengan jalan melukiskan, membeberkan suatu objek sesuai dengan ciri-ciri, sifat-sifat, atau hakikat objek yang sebenarnya. Objek yang diungkapkan dalam karangan deskripsi bermacam-macam, misalnya deskripsi seorang, keadaan fisik, lingkungan sekitar yang mengelilingi seseorang, watak, gagasan pokok, dan deskripsi tempat. Dalam mendeskripsikan tempat, perlu diperhatikan beberapa hal seperti nuansa hati, bagian yang relevan, dan urutan penyajian. Pembaca dapat mengenal dengan baik sosok seorang sastrawan terkenal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, lebih banyak melalui gambaran cita-citanya, kesuksesannya, di aktivitasnya yang tidak pernah berhenti dalam berbagai bidang, dan kesempatan membuat pembaca terbuai, bangga dan menaruh hormat atas keberhasilan dan merajut masa hidupnya. B. Contoh deskripsi tempat. Tempat tidur ektai berada di halaman belakang atau sebelah dalam. Untuk pergi ke halaman depan, orang harus melintas sebuah ruangan dalam lainnya. Di halaman belakang terdapat sebuah halaman luas. Di sana ada bukit-bukit, 3 pohon cemara, serta semerumpun bambu halus yang dikenakan sebagai bambu Cina. Lainnya adalah tanaman bunga. Itulah sebuah taman mungil dengan seluruh daun tanamannya berwarna hijau, sehingga terasa sungguh nyaman bila terdiam di dalamnya. Tak sembarang orang bisa masuk ke halaman belakang. Kamar tidur itu pun berbagi antara 3 ruangan, dengan bagian luarnya merupakan sebuah beranda atau serambi yang berhamparan batu koral halus, hingga pun yang berjalan di atas akan mendengarkan suara batunya. Ektai bersama ibunya, Nyonya Choi Tangsi, yang juga dipanggil Nyonya Besar, serta Kim Sim dan Kyokji di dalam kamar. Semua perabotan seperti meja, kursi, dan pembaringan terbuat dari kayu cendana dan terukir indah, sedangkan lantainya bergelarkan permadani tebal dan cantik. Dalam pengamatan cerita di atas, pengarang melukiskan sosok gadis bernama Ektai bersama ibunya berdasarkan latar tempat yang dilihat dari suasana tempat tinggalnya. Mereka dalam kondisi berkecukupan. 2. Karangan narasi. Karangan narasi adalah suatu bentuk tulisan yang berusaha menciptakan, mengisahkan, merangkaikan tindak tanduk, perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis atau yang berlangsung dalam suatu kesatuan waktu. Karangan narasi mempunyai 2 macam sifat. Yang pertama yaitu narasi ekspositoris.
adalah karangan narasi yang hanya bertujuan untuk memberi informasi kepada pembaca agar pengetahuannya bertambah luas. Contohnya adalah kisah perjalanan, autobiografi, kisah perampokan, dan cerita tentang peristiwa pembunuhan. Sifat yang kedua, yaitu narasi sugestif, adalah narasi yang mampu menimbulkan daya khayal pembaca, mampu menyampaikan makna kepada para pembaca melalui daya khayal. Contohnya adalah novel dan cerpen. Nomor 3, karangan eksposisi. Karangan eksposisi merupakan karangan yang bertujuan untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Karangan eksposisi juga sering dinamakan dengan karangan faktual. Hal itu sebab karangan ini mengulas hal konkret menurut penelitian dan percobaan ilmiah. Berikut adalah ciri-ciri karangan eksposisi. Yang pertama, menggunakan gaya penulisan persuasif. Yang kedua, menggunakan bahasa yang lugas dan baku. Yang ketiga, memaparkan atau menjelaskan informasi. Yang keempat, bersifat fakta. Dan yang terakhir, yang kelima bersifat objektif. Langkah-langkah dalam menulis karangan eksposisi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik yang akan disampaikan. Yang kedua, menentukan tujuan eksposisi. Yang ketiga, membuat kerangka karangan. Yang keempat, pembahasan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Karangan eksposisi memiliki 3 struktur, yakni tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Contoh karangan eksposisi. Ikan merupakan salah satu hewan air yang banyak dipelihara oleh manusia, mulai dari untuk hiasan rumah hingga jualan. Memelihara ikan, terutama ikan hias, akan memberikan ketenangan serta kesegaran ketika orang lain melihatnya. Memelihara ikan perlu perawatan yang rutin sehingga ikan kita tidak mati. Yang keempat, nomor 4, karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah karangan yang berisi pendapat-pendapat tentang suatu topik yang ingin disampaikan kepada pembaca. Karangan ini bertujuan untuk memengaruhi pembaca agar memiliki pandangan atau pemikiran yang sama dengan penulis. Dan tujuan utama karangan argumentasi adalah untuk meyakinkan pembaca agar menerima atau mengambil suatu doktrin, sikap, dan tingkah laku tertentu. Karangan argumentasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengemukakan alasan atau bantahan sedemikian rupa dengan tujuan memengaruhi keyakinan pembaca agar menyetujuinya. Yang kedua, mengusahakan pemecahan suatu masalah. Yang ketiga, mendiskusikan suatu persoalan tanpa perlu mencapai satu penyelesaian. Berdasarkan cara pengembangannya, karangan argumentasi dibedakan menjadi 2, yaitu karangan argumentasi sebab akibat dan karangan argumentasi akibat sebab. Berikut langkah-langkah penulisan karangan argumentasi. Yang pertama, menentukan tema dan topik. Yang kedua, menyusun kerangka karangan. Yang ketiga, mengembangkan kerangka karangan. Dan yang keempat, menyunting karangan. Contoh karangan argumentasi. Internet merupakan hasil teknologi canggih berupa jaringan komunikasi global yang memiliki dampak pada berbagai sendi kehidupan. Adanya internet membawa pengaruh besar baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat internet yang pertama adalah menambah wawasan dan pengetahuan. Manfaat yang kedua adalah internet menjadikan komunikasi menjadi lebih cepat. Yang ketiga adalah kemudahan berbelanja di internet, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat internet lainnya yang kita ketahui. Yaitu karangan persuasi. Karangan persuasi adalah wacana yang bertujuan membuat pembaca yakin, percaya, dan terbujuk akan hal-hal yang dikomunikasikan. Mungkin berupa fakta, suatu pendirian umum, pendapat, gagasan, maupun perasaan seseorang. Dalam kerangka persuasi, fakta yang relevan dan jelas harus diuraikan sedemikian rupa sehingga kesimpulannya dapat meyakinkan. Selain itu, dalam menulis karangan persuasi juga harus memperhatikan penggunaan diksi yang berpengaruh kuat terhadap emosi atau perasaan seseorang. Untuk contohnya, bisa dilihat dalam PowerPoint berikut.
Contoh di atas menunjukkan ajakan kepada pendengar atau pembaca agar tertarik terhadap produknya. Oleh karena itu, penggunaan bahasa dalam dunia periklanan atau dunia bisnis sangatlah penting. Untuk materi yang selanjutnya yaitu persiapan menulis ilmiah. Langkah-langkah yang harus diperhatikan agar seseorang dapat menulis ilmiah dengan baik antara lain: yang pertama, memilih pokok persoalan. Mungkin biasanya bagi penulis pemula merasa kebingungan untuk mencari bahan yang akan mereka tulis. Sebagai bahan pertimbangan, terlebih dahulu tentukan pokok persoalan yang tidak terlepas dari topik dan tema. Dalam penulisan karangan, tema merupakan gagasan dasar yang menjadi tumpuan topik karangan, sedangkan topik merupakan gagasan sentral yang menjiwai seluruh isi karangan. Tema tidak dapat dijabarkan, sedangkan topik dapat dijabarkan menjadi rincian topik. Topik karangan menjadi hal pokok yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan tema. Untuk mempermudah dalam menulis pokok persoalan, hendaknya penulis memilih permasalahan atau persoalan yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat atau sedang booming, sehingga dapat menarik perhatian seseorang untuk menulis. Persoalan yang dipilih hendaknya dapat menambah wawasan penulis, dan dalam penulisannya jangan terlalu luas agar pembahasannya dapat detail dan lengkap. Juga persoalan yang dipilih harus sesuai dengan kemampuan penulis agar bisa diselesaikan sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan waktu yang diinginkan. Yang kedua yaitu persiapan menulis. Dalam persiapan menulis ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menentukan judul. Setelah menemukan persoalan yang dirasa sudah tepat, hal yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan judul. Judul adalah nama yang digunakan untuk menamai bab atau buku. Untuk karangan non-fiksi, biasanya judul identik dengan topiknya. Topik harus ditulis sebelum karangan dikembangkan, sedangkan judul dapat ditulis sebelum atau sesudah karangan diselesaikan. Judul dapat diganti jika sekiranya judul yang sudah ada itu dirasa kurang relevan atau kurang tepat dengan topiknya. Sedangkan topik tidak dapat diganti, karena kalau mengganti topik berarti harus mengganti semua isi wacana atau karangan tersebut. Sebaiknya judul ditulis dengan singkat, jelas, dan menarik. Walaupun judul ditulis secara menarik, dalam tulisan ilmiah, judul tidak boleh ambigu, sehingga dapat ditafsirkan bermacam-macam oleh pembaca atau bermakna ganda. Setelah menentukan judul, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah menentukan tujuan penulisan dan analisa pembaca. Tujuan sangat penting dalam penulisan, karena tujuan dapat dijadikan arah atau patokan dalam penulisan. Agar tidak menyimpan dari topik yang dibicarakan, tujuan harus dirumuskan dengan baik. Sebaliknya, tulisan yang baik adalah tulisan yang mempunyai kesamaan penafsiran antara penulis dan pembaca. Agar tercapai tujuan tersebut, maka sebelumnya penulis harus mampu menganalisis siapa yang akan membaca tulisannya, atau tulisannya tersebut ditujukan kepada siapa. Langkah yang terakhir yaitu menyiapkan kerangka karangan. Kerangka karangan adalah garis-garis besar karangan yang menggambarkan bagian-bagian atau butir-butir isi karangan dalam tatanan yang sistematis. Dengan adanya kerangka karangan tersebut, maka karangan akan terarah, membantu penulis untuk memasukkan materi dalam bab atau subbab tertentu, serta mempermudah penulis dalam mengembangkan gagasannya. Bentuk kerangka karangan ada dua, yaitu kerangka topik dan kerangka kalimat. Dalam kerangka topik, yang ditulis hanya topik utamanya saja, sedangkan kerangka kalimat, topik yang ada dibuat dalam bentuk kalimat. Dalam membuat kerangka karangan, harus memperhatikan cara penomoran atau penandaan urutan yang akan dijadikan patokan saat penulis menguraikan tulisannya nanti. Ada dua model penomoran, yaitu menggunakan nomor Arab dan menggunakan nomor campuran. Penulis harus konsisten dalam menggunakannya, karena dalam memberikan penomoran tidak boleh ada pencampuran di antara keduanya.
Untuk contoh penomoran bisa dilihat dalam PowerPoint. Gunakan untuk menamai bab atau buku. Untuk karangan non-fiksi, biasanya judul identik dengan topiknya. Topik harus ditulis sebelum karangan dikembangkan, sedangkan judul dapat ditulis sebelum atau sesudah karangan diselesaikan. Judul dapat diganti jika sekiranya judul yang sudah ada itu dirasa kurang relevan atau kurang tepat dengan topiknya. Sedangkan topik tidak dapat diganti, karena kalau mengganti topik berarti harus mengganti semua isi wacana atau karangan tersebut. Sebaiknya judul ditulis dengan singkat, jelas, dan menarik. Walaupun judul ditulis secara menarik, dalam tulisan ilmiah, judul tidak boleh ambigu, sehingga dapat ditafsirkan bermacam-macam oleh pembaca atau bermakna ganda. Setelah menentukan judul, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah menentukan tujuan penulisan dan analisa pembaca. Tujuan sangat penting dalam penulisan, karena tujuan dapat dijadikan arah atau patokan dalam penulisan. Agar tidak menyimpan dari topik yang dibicarakan, tujuan harus dirumuskan dengan baik. Sebaliknya, tulisan yang baik adalah tulisan yang mempunyai kesamaan penafsiran antara penulis dan pembaca. Agar tercapai tujuan tersebut, maka sebelumnya penulis harus mampu menganalisis siapa yang akan membaca tulisannya, atau tulisannya tersebut ditujukan kepada siapa. Langkah yang terakhir yaitu menyiapkan kerangka karangan. Kerangka karangan adalah garis-garis besar karangan yang menggambarkan bagian-bagian atau butir-butir isi karangan dalam tatanan yang sistematis. Dengan adanya kerangka karangan tersebut, maka karangan akan terarah, membantu penulis untuk memasukkan materi dalam bab atau subbab tertentu, serta mempermudah penulis dalam mengembangkan gagasannya. Bentuk kerangka karangan ada dua, yaitu kerangka topik dan kerangka kalimat. Dalam kerangka topik, yang ditulis hanya topik utamanya saja, sedangkan kerangka kalimat, topik yang ada dibuat dalam bentuk kalimat. Dalam membuat kerangka karangan, harus memperhatikan cara penomoran atau penandaan urutan yang akan dijadikan patokan saat penulis menguraikan tulisannya nanti. Ada dua model penomoran, yaitu menggunakan nomor Arab dan menggunakan nomor campuran. Penulis harus konsisten dalam menggunakannya, karena Untuk materi selanjutnya yaitu contoh kerangka karangan. Topik sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Adapun kerangka karangannya sebagai berikut. Yang A. Sejarah dan perkembangan bahasa nasional. 1.1 Pengertian bahasa nasional. 2.2 Sejarah dan perkembangan bahasa nasional. Yang B. Kedudukan bahasa nasional. 2.1 Pengaruh bahasa Jawa. 2.2 Pengaruh bahasa Arab. 2.3 Masa depan bahasa Indonesia. 2.3.1 Bahasa Indonesia sebagai bahasa modern. 2.3.1.1 Pengertian bahasa modern. 2.3.1.2 Faktor-faktor penyebab bahasa Indonesia sebagai bahasa modern. 2.3.1.3 Beberapa kendala memodernkan bahasa Indonesia. 2.3.2 Bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. 2.3.2.1 Hal-hal yang mendukung bahasa ibu. 2.3.2.2 Pengaruh bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu terhadap perkembangan bahasa daerah di Indonesia. 2.3.2.1.1 Hilangnya daerah di Indonesia. Hilangnya bahasa daerah di Indonesia. 2.3.2.2.1 Bahasa Indonesia semakin mantap. 2.3.2.2 dan seterusnya. Adapun mengumpulkan bahan. Yang dimaksud dengan bahan penulisan adalah semua informasi maupun data yang dipakai untuk mencapai tujuan penulisan. Adapun data-data yang memungkinkan yaitu berupa: yang pertama, teori; 2, contoh-contoh; 3, rincian atau detail; keempat, perbandingan; kelima, fakta, dan lain sebagainya. Data tersebut dapat mengembangkan topik yang dipilih.
Adapun bahan karangan disimpan secara cermat dan lengkap. Hasil pencarian disimpan dengan pengaturan yang rapi. Kutipan dan sumber pustaka ditulis secara lengkap dengan menyebutkan nama pengarang, judul karangan, penerbit, tahun terbit, dan sebagainya. Adapun menulis konsep karangan. Apakah yang dimaksud dengan menulis konsep karangan? Yaitu proses pengungkapan butir-butir gagasan yang sudah disusun secara sistematis dalam kerangka karangan. Menulis konsep karangan seharusnya dikonsultasikan dengan dosen pembimbing sebelum dikembangkan lebih lanjut. Karena apa? Karena supaya apabila ada kesalahan dapat segera diperbaiki. Hal-hal yang memerlukan perbaikan yaitu yang pertama, aspek isi keseluruhan gagasan yang dikemukakan dalam karangan. Yang kedua, aspek bahasan. Adapun aspek bahasan meliputi ragam bahasa penulisan, diksi, penggunaan kalimat efektif, dan kejelasan gagasan. Yang ketiga, aspek ejaan dan tanda baca. Yang keempat, aspek teknik penulisan, yaitu sistem penomoran, penulisan daftar pustaka, kutipan, penampilan informasi visual, dan sebagainya. Jika semua sudah sempurna, penulis bisa menulis secara keseluruhan isi tulisan yang telah dibuatnya. Yang terakhir yaitu menulis daftar pustaka. Apa perbandingan daftar pustaka sama daftar acuan? Daftar acuan yaitu berisi informasi yang dibaca dari sumber lain yang diacu dari sumber lain, dan daftar acuan ini hanya terdapat dalam laporan penelitian, skripsi, tesis, maupun disertasi. Adapun pengertian daftar pustaka adalah daftar bacaan yang disarankan untuk dibaca dan tidak diacu dalam tulisan, baik dalam tesis, disertasi, atau laporan, tetapi sekedar untuk memperluas wawasan bagi mereka yang ingin mengembangkan lebih lanjut. Berikut ini beberapa daftar acuan yang baku dari berbagai sumber referensi. Simpan dengan pengaturan yang rapi. Kutipan dan sumber pustaka ditulis secara lengkap dengan menyebutkan nama pengarang, judul karangan, penerbit, tahun terbit, dan sebagainya. Adapun menulis konsep karangan. Apakah yang dimaksud dengan menulis konsep karangan? Yaitu proses pengungkapan butir-butir gagasan yang sudah disusun secara sistematis dalam kerangka karangan. Menulis konsep karangan seharusnya dikonsultasikan dengan dosen pembimbing sebelum dikembangkan lebih lanjut. Karena apa? Karena supaya apabila ada kesalahan dapat segera diperbaiki. Hal-hal yang memerlukan perbaikan yaitu yang pertama, aspek isi keseluruhan gagasan yang dikemukakan dalam karangan. Yang kedua, aspek bahasan. Adapun aspek bahasan meliputi ragam bahasa penulisan, diksi, penggunaan kalimat efektif, dan kejelasan gagasan. Yang ketiga, aspek ejaan dan tanda baca. Yang keempat, aspek teknik penulisan, yaitu sistem penomoran, penulisan daftar pustaka, kutipan, penampilan informasi visual, dan sebagainya. Jika semua sudah sempurna, penulis bisa menulis secara keseluruhan isi tulisan yang telah dibuatnya. Yang terakhir yaitu menulis daftar pustaka. Apa perbandingan daftar pustaka sama daftar acuan? Daftar acuan yaitu
berisi informasi yang dibaca dari sumber lain yang diaju dari sumber lain. Dan daftar acuan ini hanya terdapat dalam laporan penelitian, skripsi, tesis, maupun disertasi. Adapun pengertian daftar pustaka adalah daftar bacaan yang disarankan untuk dibaca dan tidak diacu dalam tulisan, baik dalam tesis, disertasi, atau laporan, tetapi sekedar untuk memperluas wawasan bagi mereka yang ingin mengembangkan lebih lanjut. Berikut ini beberapa daftar acuan yang baku dari berbagai sumber referensi. Melanjutkan dari video sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat daftar pustaka, yaitu 1. Daftar pustaka dibuat sesuai dengan huruf abjad, yaitu nama-nama sumber dibuat berdasarkan urutan abjad yang paling awal. Nama pengarang ditulis terbalik atau nama belakangnya dulu. 3. Jarak atau spasi yang digunakan antara sumber satu dan sumber berikutnya spasi ganda, sedangkan jarak dalam satu sumber hanya satu spasi. 4. Penulisan satu sumber yang berada di baris berikutnya ditulis menjorok ke dalam. 5. Gelar yang tidak perlu dicantumkan dalam daftar sumber. Demikian pula kata-kata seperti PT, CV tidak perlu dicantumkan, cukup langsung ditulis nama CV atau PT yang mengikutinya. Setiap menulis sangat perlu seorang penulis menggunakan berbagai sumber dalam rangka mendukung pernyataannya. Salah satu cara yang digunakan adalah mengutip pendapat ahli atau referensi lainnya melalui catatan kaki. Dalam diktat ini, yang dibahas hanya berkaitan dengan catatan kaki saja sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Penulisan sumber dikutip dipakai untuk menandai identitas sumber data. Jenis penulisan sumber kutipan terdiri dari 3 macam, yaitu catatan kaki, catatan tengah, dan catatan akhir. Pada prinsipnya, ketiga jenis penulisan sumber kutipan ini tidak berbeda sama sekali, melainkan hanya letaknya saja yang berbeda. Catatan kaki terletak di bagian bawah pada setiap halaman, sedangkan catatan akhir terletak pada bagian akhir teks. Sementara itu, catatan tengah ditulis pada tengah-tengah teks. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan penulisan catatan kaki, yaitu sebagai berikut. 1. Nomor catatan kaki berupa nomor Arab, ditulis agak naik ke atas. Nama penulis buku ditulis sesuai dengan nama aslinya, tanpa dibalik dan tanpa gelar, kemudian diikuti koma. Judul buku yang ditulis miring, kemudian kurung buka, tempat penerbit (2), nama penerbit, koma, tahun penerbitan, kurung tutup, koma, nomor halaman dan titik. Yang kedua, nama yang bukan pengarang asli tetap dicantumkan seperti pengarang asli, hanya diberi penjelasan di belakang nama, misalnya penerjemah, penyadur, atau editor. 3. Buku tidak ada nama pengarangnya, tempat nama pengarang dilewati, langsung judul buku dan seterusnya. 4. Buku yang dikarang lebih dari 3 orang, maka yang ditulis hanya nama pengarang pertama, kemudian di belakangnya diberi tulisan et al, singkatan dari et ali yang artinya dengan orang lain. Yang kelima, antara naskah dan catatan kaki diberi pembatas berupa garis lurus mendatar yang ditarik dari pias kiri teks sampai sepanjang 30 ketukan. Penulisan catatan kaki dimulai pada ketukan ke-7 dari margin atau pias kiri naskah berjarak 1,5 spasi dari garis pembatas. Yang ketujuh, apabila penulisan catatan kaki lebih dari 1 baris, maka baris-baris berikutnya dimulai dari margin atau pias paling kiri. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan teknik penulisan catatan kaki, yaitu yang pertama, segala macam gelar yang dicantumkan di depan atau di belakang nama penulis tidak perlu disebutkan dalam kutipan. Yang kedua, untuk penulis Arab klasik dan pertengahan yang dikenal melalui satu nama, walaupun ia memiliki lebih dari satu nama, maka boleh nama yang terkenal saja yang disebutkan. Yang ketiga, apabila nama yang satu tersebut sama atau mirip dengan nama penulis lain yang bukunya atau tulisannya juga dipakai sebagai sumber, maka nama diri secara utuh disebutkan.
Yang keempat, untuk sumber yang diterjemahkan dari bahasa asing, Arab maupun Inggris, judul sumber yang ditulis adalah judul terjemahannya. Judul aslinya dalam bahasa asing tidak boleh disebutkan. Cara penulisan identitas sumber sama dengan ketentuan yang sudah ada dan ditambah kata terjemah atau terjemah. Yang kelima, jika terdapat kutipan lagi dari buku yang sudah dikutip dan diselingi dengan kutipan dari sumber lain, maka yang disebutkan adalah nama yang paling terkenal untuk nama Indonesia dan nama akhir penulis untuk nama asing, diikuti beberapa kata judul buku, nomor halaman, titik. Dengan penulisan catatan kaki yaitu sebagai berikut. 1. Nomor catatan kaki berupa nomor Arab, ditulis agak naik ke atas. Nama penulis buku ditulis sesuai dengan nama aslinya, tanpa dibalik dan tanpa gelar. Kemudian diikuti koma. Judul buku yang ditulis miring, kemudian kurung buka. Tempat penerbit, titik 2. Nama penerbit, koma. Tahun penerbitan, kurung tutup, koma. Nomor halaman dan titik. Yang kedua, nama yang bukan pengarang asli tetap dicantumkan seperti pengarang asli, hanya diberi penjelasan di belakang nama, misalnya penerjemah, penyadur, atau editor. 3. Buku tidak ada nama pengarangnya, tempat nama pengarang dilewati, langsung judul buku dan seterusnya. 4. Buku yang dikarang lebih dari 3 orang, maka yang ditulis hanya nama pengarang pertama. Kemudian di belakangnya diberi tulisan et al, et al, singkatan dari et ali yang artinya dengan orang lain. Yang kelima, antara naskah dan catatan kaki diberi pembatas berupa garis lurus mendatar yang ditarik dari pias kiri teks sampai sepanjang 30 ketukan. Penulisan catatan kaki dimulai pada ketukan ke-7 dari margin atau pias kiri naskah berjarak 1,5 spasi dari garis pembatas. Yang ketujuh, apabila penulisan catatan kaki lebih dari 1 baris, maka baris-baris berikutnya dimulai dari margin atau pias paling kiri. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan teknik penulisan catatan kaki, yaitu yang pertama, segala macam gelar yang dicantumkan di depan atau di belakang nama penulis tidak perlu disebutkan dalam kutipan. Yang kedua, untuk penulis Arab klasik dan pertengahan yang dikenal melalui satu nama, walaupun ia memiliki lebih dari satu nama, maka boleh nama yang terkenal saja yang disebutkan. Yang ketiga, apabila nama yang satu tersebut sama atau mirip dengan nama penulis lain yang bukunya atau tulisannya juga dipakai sebagai sumber, maka nama diri secara utuh disebutkan. Yang keempat, untuk sumber yang diterjemahkan dari bahasa asing, Arab maupun Inggris, judul sumber yang ditulis adalah judul terjemahannya. Judul aslinya dalam bahasa asing tidak boleh disebutkan. Cara penulisan identitas sumber sama dengan ketentuan yang sudah ada dan ditambah kata terjemah atau terjemah. Yang kelima, jika terdapat kutipan lagi dari buku yang sudah dikutip dan diselingi dengan kutipan dari sumber lain, maka yang disebutkan adalah nama yang paling terkenal untuk nama Indonesia dan nama akhir penulis untuk nama asing, diikuti beberapa kata judul buku, nomor halaman, titik. F. Jika kutipan diambil dari jurnal, maka cara penulisannya adalah yang pertama ditulis itu nama penulis seperti aslinya, seumpamanya Hanif Irsyad ditulis Hanif Irsyad, terus koma, tanda kutip buka, judul artikelnya ditulis biasa tidak miring, koma, tanda kutip tutup. Terusnya nama jurnal dicetak miring atau digaris bawahi, terus nomor jurnal, kurung buka, bulan kalau ada dan tahun penerbitan, kurung tutup, koma, nomor halaman, dan terakhir adalah titik. Jika kutipan yang diambil dari artikel yang dimuat dalam buku, maka penulisannya adalah nama penulis seperti aslinya, koma, tanda kutip buka, judul artikel ditulis biasa tidak miring, koma, tanda kutip tutup, dalam judul buku dicetak miring atau digaris bawahi,
koma, nama editor, sebelum nama editor ditulis kata ed, kurung buka, tempat penerbit, tahun penerbitan, kurung tutup, koma, nomor halaman, dan titik. Terus selanjutnya jika mengutip dari ensiklopedia, yang pertama ditulis adalah nama penulis entry, koma, tanda kutip buka, judul entry, koma, tanda kutip tutup, terus nama ensiklopedia, volume keberapa, ditulis, terusnya editor ditulis ed, kurung buka, tempat penerbit, titik 2, terus titik 2, nama penerbit, koma, tahun penerbitan, kurung tutup, terus koma, nomor halaman, dan titik. Kutipan yang diambil dari tesis magister atau disertai doktor yang tidak diterbitkan. Cara menulisannya adalah nama penulis tesis atau disertai koma, tanda kutip buka, judul tesis atau disertai ditulis biasa, tidak miring atau digaris bawahi, koma, tanda kutip tutup, kurung buka, tesis atau dokter, terus koma, nomor perguruan tinggi, tempat perguruan tinggi, tahun penulisan tesis, terus kurung tutup, koma, nomor halaman, dan titik. Selanjutnya jika kutipan dari Al-Quran, cara menulisnya adalah dengan yang pertama, kata Al-Quran ditulis biasa, tidak miring dan digaris bawahi, kemudian koma, nomor surat atau surat keberapa, titik 2, nomor ayat, dan terakhir titik. Dan terakhir, jika sebuah buku ditulis atau diedit atau diterjemahkan oleh 2 orang, maka nama kedua orang tersebut ditulis semuanya. Namun jika jumlah penulis atau editor atau penerjemahannya terdiri dari 3 orang ke atas, maka hanya nama penulis, editor, penerjemah pertama yang disebutkan dan diikuti dengan kata et atau et al.